Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahyudin, NPM 2020 511029. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan saya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Basri selaku dosen mata kuliah ini, di mana hari ini saya akan menjelaskan mengenai tentang deteksi asap dan api menggunakan mikrokontroler dan IoT. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama itu mengapa butuh sistem deteksi asap dan api. Kedua, cara kerja sensor deteksi asap dan api. Ketiga itu mikrokontroler, otak sistem deteksi asap dan api. Yang keempat, menghubungkan sistem deteksi asap dan api dengan IoT. Yang kelima, desain sistem deteksi asap dan api. Yang keenam, hasil dari pembuatan tersebut. Yang pertama, mengapa butuh sistem deteksi asap dan api? Kebakaran adalah bencana yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem deteksi asap dan api yang dapat membantu mencegah kebakaran sejak dini. Dengan adanya sistem ini, kita dapat mendeteksi bahwa kebakaran lebih cepat sehingga dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat dan memungkinkan kerugian yang ditimbulkan. Kemudian yang poin kedua itu cara kerja sensor deteksi asap dan api. Sensor deteksi asap dan api bekerja dengan cara mendeteksi gas-gas yang dihasilkan oleh api atau asap. Ketika sensor mendeteksi gas-gas tersebut, maka akan mengirimkan sinyal ke mikrokontroler untuk memberikan peringatan awal tentang kemungkinan terjadinya kebakaran. Kemudian, sensor deteksi asap dan api biasanya memungkinkan teknologi fotoelektrik atau ionization. Teknologi fotoelektrik bekerja dengan cara mendeteksi partikel-partikel kecil yang dihasilkan oleh asap, sedangkan teknologi ionization bekerja dengan cara mendeteksi ion-ion gas yang dihasilkan oleh api. Kemudian di sini ada poin ketiga, yaitu mikrokontroler, otak sistem deteksi asap dan api. Mikrokontroler merupakan bagian penting dari sistem deteksi asap dan api. Mikrokontroler berfungsi sebagai otak dari sistem ini yang membantu mengontrol dan memproses data dari sensor deteksi asap dan api. Mikrokontroler juga dapat membantu mengirimkan peringatan awal tentang kemungkinan terjadinya kebakaran ke perangkat lain seperti smartphone atau tablet melalui koneksi Internet of Things IoT. Hal ini memungkinkan kita untuk memonitor keamanan rumah atau gedung dari jarak yang jauh dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat jika terjadi bahaya kebakaran. Di sini ada poin keempat, menghubungkan sistem deteksi asap dan api dengan IoT. Menghubungkan sistem deteksi asap dan api dengan IoT of Things IoT dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem ini. Dengan adanya konteks IoT, kita dapat memonitor keamanan rumah atau gedung dari jarak jauh dan mendapatkan peringatan awal tentang kemungkinan terjadinya kebakaran. Selain itu, koneksi IoT juga dapat membantu mengirimkan data dari sensor deteksi asap dan api ke cloud untuk dianalisis lebih lanjut. Hal ini dapat membantu meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam mendeteksi bahaya kebakaran serta memberikan informasi yang lebih lengkap tentang kondisi ruang atau bangunan. Di sini ada poin kelima, yaitu desain sistem deteksi asap dan api. Di sini tentang mengenai desain sistem, ada dua hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu hardware drivers dan kedua IT system. Dari dua bagian dalam sistem deteksi asap dan api terbagi atas perangkat keras, hardware devices dan sistem IoT. Perangkat keras terdiri dari atas komponen-komponen, yaitu mikrokontroler, webOS, board, sensor asap, smoke sensor, sensor api, flame sensor, indikator LED, alarm buzzer, dan juga sumber daya listrik. Perangkat keras yang sudah dirangkai menjadi detektor asap dan api dapat mengirimkan data ke blank server lewat internet. Server meneruskan data yang dikirimkan dari alat deteksi ke blind aplikasi yang telah disetujui di smartphone Android. Dalam penelitian ini,
Bagian yang dikonfigurasi adalah di sisi black aplikasi. Pengguna user dapat melihat notifikasi smartphone melalui black aplikasi. Ketika alat deteksi mendeteksi input asap dan api dari lingkungan sekitar, maka notifikasi akan diteruskan ke black aplikasi di smartphone user. User dapat mencegah notifikasi pemberitahuan mengenai indikasi adanya asap dan api yang terjadi di ruang dengan cara mengecek situasi deteksi melalui smartphone. Di sini ada dua gambar yang mungkin teman-teman dapat lihat, di mana nomor 1 sampai 10 itu adalah gambaran dari sensor asap dan api atau deteksi asap dan api ataupun desain sistem deteksi asap dan api. Kemudian yang terakhir itu saya akan menjelaskan tentang hasil dari pembuatan desain tersebut. Di sini ada contoh hasil pembuatan, di mana contoh hasil pembuatan ini dari jurnal yang telah saya rangkai, yang telah saya buat atau yang telah saya jadikan bahan tugas kemarin. Di sini adalah di sini samping kiri saya ada contoh hasil pembuatan, yang bahwasanya di sini itu contoh hasil pembuatannya itu masih belum dipasarkan, masih sebagian belum memakai yang namanya belum memakai yang namanya ikon-ikon lain. Beda dengan yang di samping kiri, di samping kanan, contohnya itu sensor asap dan api yang ada di pasaran sekarang ini, yang sudah dirakit dan memiliki yang namanya ikon-ikon lain. Di sini ada dua gambar, yang dimana gambar ini saya dapatkan juga dari online shop yang sudah di pasaran sekarang ini. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.